Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Putri. Saya dari Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Putri. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen B 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Oh ya, sebelumnya maaf kalau misalnya ada suara selain suara saya, karena saya memang tinggal di pinggiran kota, bukan di daerah terpencil. Oke, lanjut. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer. Komputer sendiri memiliki arti untuk menghitung. Pada awalnya, kata ini ditujukan bagi mereka yang memiliki pekerjaan untuk melakukan perhitungan aritmatika, baik secara manual maupun menggunakan alat bantu hitung. Ada beberapa ciri pada suatu komputer, yaitu 1. Alat elektronik. 2. Dapat menerima input data. 3. Dapat mengolah data. 4. Menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. 5. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. 6. Memiliki kendali. 7. Dapat melakukan pemindahan data. 8. Bekerja secara otomatis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Selanjutnya ada sejarah komputer. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan bilangan. Bahkan suku-suku paling primitif telah melakukan perhitungan rumit yang diperlukan untuk pertanian, perniagaan, dan navigasi. Alat untuk mempermudah perhitungan macam itu dimulai dari batu penghitung, zaman prasejarah, dan meningkat maju dengan abakus. Saya akan nanti menampilkan gambar di sini. 1. Abakus. Abakus adalah salah satu alat yang paling awal yang digunakan untuk perhitungan. Asal abakus tidak dapat ditunjukkan dengan tepat. Alat ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pertama-tama, abakus berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin, atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dan kerikil yang digunakan sebagai perhitungan. Kedua, ada Pascalin. Di Prancis, pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan mesin penjumlahan mekanis yang pertama, digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Penemuan Pascal yang disebut Pascalin dikenal sebagai mesin penjumlah dan mengurangi pertama. Ketiga, ada Jacques-Quarts. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacques dari Prancis yang mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang, yang kemudian dikenal dengan punch card. Penemuannya ini mendapat perlawanan dari para buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia yang merusak mesin tenun ciptaannya, yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola broker seperti ini. Keempat, ada Babbage. Pada abad ke-19, jauh sebelum tibanya abad elektronik, Charles Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, sudah begitu dekat dengan penemuan fungsi-fungsi komputer. Dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace, pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analisis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut mesin selisih. Dijalankan dengan tenaga uap. Oke, seperti ini. Kelima, ada Hollerith. Herman Hollerith pada tahun 1860 sampai 1926 adalah orang pertama yang membangun pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlahkan sensus tahun 1860 di Amerika Serikat. Pada akhir abad 18 mendirikan perusahaan Tabulasi Machine Company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson menjadi presiden dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machine Corporation atau IBM. Selanjutnya ada generasi komputer. Pada saat ini, ada yang berpendapat bahwa kita sudah memasuki komputer generasi keempat dan bahkan kelima.
Tetapi, ada juga yang masih berpendapat bahwa kita belum beranjak dari generasi ketiga. Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan pada anggapan bahwa kemampuan dari mikroprosesor jauh di atas IC chip, sedangkan yang menolak mengatakan bahwa konsep dasar mikroprosesor masih sama dan itu hanya merupakan peningkatan dari kemampuan dari IC chip belakang. Pada generasi pertama, pada tahun 1946 sampai 1959, tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan. Pada generasi kedua, pada tahun 1959 sampai 1964, transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, collector, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2-3 dari lapisan. Maka, daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Pada generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai 1970, salah satu kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Pada generasi keempat, pada tahun 1970 sampai 1990, komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC atau integrated circuit. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis.